sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya ini biasa disampaikan pada hari Pentakosta, tapi tidak apa, karena itu sudah menjadi bagiannya. Saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa ada sebuah kebenaran yang tidak bisa kita abaikan ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta. Dan mari sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang luar biasa dan ajaib yang menyertai kami dan berkati kami sekarang. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dan semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami semua mengalami lawatan Tuhan secara khusus hari ini, walaupun ini bukan hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Amin. Saudara sekalian, dalam bahasa Yunani itu kata angin dan kata roh sama, yaitu pneuma. Saudara sekalian,
pada waktu hari Pentakosta tiba, ada bunyi tiupan angin keras di atas tempat mereka duduk. Di sana ada 120 orang, kata firman Tuhan, yang sedang duduk di sana. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan dengan bunyi guruh angin yang yang turun di atas tempat mereka tinggal. Saudara pemirsa, kenapa angin itu, kalau angin berputar begitu saudara sekalian, gemuruh begitu, itu namanya angin puting beliung, atau di luar negeri disebut sebagai tornado. Saudara sekalian, mengapa kehidupan para murid itu harus diputar balik oleh Tuhan? Itu artinya Roh Kudus menguasai hidup mereka. Jadi oleh karena itu hidup kita nih saudara sekalian, bila kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita harus dibolak-balik oleh Tuhan. Cara berpikir kita ini yang sudah terkontaminasi oleh dosa, perasaan, feeling, atau emosi kita yang sudah terkontaminasi oleh dosa harus diputar balik oleh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru dan betul-betul hidup kita saudara sekalian mampu untuk memanifestasikan sifat dan tabiat Yesus. Sudah tahu buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5, 22-23 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai kepada penguasaan diri. Buah ke-9 itu semuanya menunjukkan apa? Sifat dan tabiat Yesus. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu membuat hidup kita mampu memanifestasikan melalui hidup kita itu etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita mencerminkan sifat dan tabiat Yesus. Sebenarnya inilah kesaksian yang paling hidup ketimbang kita cuma ngomong saja, ceritakan kepada orang-orang. Walaupun itu juga memang penting, sampai nanti akhir zaman tutur kata tetap dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan, untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, yang paling melihat hidup kita adalah tetangga sebelah. Ya. Kalau setiap hari di rumah itu ada anak menjerit-jerit karena dipukul oleh bapak mamanya, ya bagaimana kita bisa jadi kesaksian? Jadi attitude, sikap hidup kita itu sangat menolong untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, kami sangat diberkati bertetangga dengan Bapak karena tiap pagi kalian menyanyi memuji Tuhan. Jadi ini baru itu saja, orang sudah mendengarkan bunyi-bunyian, nyanyian. Kami tidak menyanyikan lagu dunia, tapi tiap pagi kami renungan pribadi dan menyanyikan paling tidak 2 lagu. Itulah yang saya maksudkan untuk kita memanifestasikan tabiat sifat Yesus kepada orang lain. Dan itu terjadi karena tadi ada angin kencang bertiup yang memutar balik hidup kita sehingga kita benar-benar berubah. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita harus diubah. Baik, berikutnya lagi apa katanya? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kenapa api itu hinggap di atas kepala? Itu apa? Logika kita, mindset kita, saudara sekalian, cara berpikir kita itu harus betul-betul dibakar dengan api. Mengapa? Pikiran kita sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu harus dibersihkan. Emas itu harus dibersihkan dengan api supaya dia menjadi berkat untuk orang lain. Kadang-kadang kita berhadapan dengan hal yang tidak masuk akal.
Saya juga bukannya agak bodoh sedikit, tidak. Saya cerdas, saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kecerdasan kita menjadi kecerdasan untuk menipu orang, ngakali orang. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kalau Roh Kudus sudah betul hinggap pada kita, membersihkan, membakar semua yang sampah, yang tidak betul itu dalam otak kita, itu dalam logika kita, dalam mindset kita, maka kita pasti akan berubah. Dan jalur pikiran kita itu mengikuti jalur pikiran Tuhan. Mungkin saudara pikir itu, masa kita bisa mempunyai pikiran Tuhan? Lihat dulu, baca dulu 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kita bisa punya pikiran Kristus kalau kepala kita ini sudah dibakar dengan api Roh Kudus. Dan kemudian ada orang bilang, mustahil itu terjadi. Kita punya pegangan ayat firman Tuhan. Lukas 1:37. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena itu kita berani berjalan walaupun itu langkahnya seolah-olah berjalan pada jalan yang mustahil. Itulah pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua, bahwa minta Roh Kudus untuk memutar balik hidup kita, dan minta Roh Kudus untuk membakar semua logika, akal budi, mindset dan pikiran kita. Kalau sudah demikian, kita mampu melaksanakan apa saja yang Tuhan suruhkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan yang Kau berikan pada kami sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pikiran hati kami diubahkan dan kami dapat menjadi saksi bagi nama-Mu, saksi yang efektif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.